Shalom. Ya, puji nama Tuhan. Damai Natal kiranya tercurah buat kita semua. Yang percaya katakan amin. Ya, ucap syukur pada Tuhan Yesus Kristus yang adalah kepala gereja, boleh memberikan saya kesempatan kembali melalui gembala di tempat ini untuk boleh menyampaikan kebenaran berita yang memulihkan. Ya, satu ayat yang luar biasa yang mungkin minggu lalu saya sudah sampaikan di dalam Lukas 2 ayat 8 sampai 20, tetapi boleh kita bahas pada kesempatan malam hari ini dengan sudut pandang yang berbeda. Ya, berita yang memulihkan. Katakan bersama saya 2, 3. Berita yang memulihkan. Siapa yang di sini mau dipulihkan oleh Tuhan boleh lambaikan tangan Bapak Saudara. Haleluya. Ya, memulihkan setiap kita Bapak Saudara. Mungkin 2 tahun berlalu dengan badai yang luar biasa. Nah, tapi ada satu perkataan mengatakan seperti ini ya, badai pasti berlalu. Katakan amin. Ya, badai pasti berlalu. Sehingga kita boleh mengambil tema pada kesempatan malam hari ini, yaitu berita yang memulihkan. Yaitu ada seorang bayi telah lahir ke dalam dunia untuk selamatkan kita, yang notabene tidak ada harapan. Sehingga kita boleh berharap kepada Dia. Mari kita sama-sama buka dalam kebenaran firman Tuhan di dalam Lukas pasal yang kedua, ayat yang ke-8 sampai yang ke-20. Boleh kita baca bergantian. Saya ayat yang ke-8, Bapak Ibu Saudara ayat yang ke-9, dan saya 10, begitu seterusnya bergantian sampai ayat yang ke-20. Kita baca bersama-sama di ayat yang terakhir. Ya, saya tunggu semuanya boleh membuka Alkitab. Lukas pasal 2 ayat 8 sampai yang ke-20, karena ini jumlahnya luar biasa ya. Satu seharusnya pagi dan sore digabung jadi satu sampai atas penuh. Saya rindu kita dengan suara yang matang membaca kebenaran firman Tuhan. Lukas pasal yang kedua ayat 8 sampai yang ke-20. Sudah semua? Kita baca bersama-sama 2, 3. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Allah, katanya, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke surga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, marilah kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita. Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan segala dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan kepada itu kepada mereka. Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat, semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Yang percaya katakan amin. Satu berita yang sukacita. Kalau minggu lalu saya katakan the joy of the Christmas, the joy of Christmas ya. Satu berita sukacita Natal yang mungkin dari sekolah minggu, kalau Bapak Ibu Saudara ada yang dari sekolah minggu sudah mengikuti satu cerita ini ya, bagaimana gembala-gembala diberikan pesan ya, seorang malaikat Gabriel ya kepada mereka bahwa Kristus telah lahir di kota yang luar biasa dengan petunjuk bintang. Kalau di lain ayat ya, untuk
untuk orang-orang yang lain. Ini gembala-gembala diberikan pesan. Tapi kita akan melihat satu segi pandang yang berbeda di dalam cerita ini. Kalau berita yang lalu, minggu lalu, saya bicara tentang kesukaan yang besar di dalam Natal. Tetapi kali ini kita akan melihat dengan cara pandang yang berbeda. Ya, ada satu poin penting, yaitu pemulihan di sini. Kalau ibadah Natal biasanya banyak kecenderungan orang manusia, umat manusia itu meniru untuk melakukan perayaan Natal. Ya, Natal dilakukan, ya semuanya kita kepinginnya ada pohon terang, ada kemerlap-kemerlip, ya, satu hadiah Natal, ya, satu nyanyian Natal yang kita juga sudah nyanyikan. Ini tidak salah, Bapak Saudara. Ya, ketika merayakan Natal. Tetapi ketika sudah jauh dari pesan yang sesungguhnya, itu yang berbahaya. Natal hanya dirayakan setahun sekali, tidak memaknai Natal dengan berita yang memulihkan. Ya, tidak dimaknai dengan satu berita yang memulihkan setiap hati. Kalau ada lagu memulihkan hati mereka yang terluka, dan seterusnya, ya. Banyak bahwa membawa momen Natal ini menjadi pemulihan buat kita, sehingga kita bisa katakan seperti yang di atas, ya, pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat. Ya, satu slogan yang tidak hanya dikatakan, seharusnya juga dihidupi setiap kita. Tidak hanya di dalam gereja, tetapi dalam keluarga, dalam kehidupan kita masing-masing, dalam permasalahan ketika kita menghadapi badai dan lain sebagainya. Ya, Natal tidak hanya dimaknai sebagai satu perayaan saja, tetapi yang lebih penting adalah satu pemaknaan, dihayati. Ya, seharusnya Natal dimaknai sebagai suatu pemulihan umat manusia. Bagaimana keperdosaan manusia yang sebelumnya tidak ada harapan, ya, semuanya manusia berdosa, hilang kemuliaan Allah, dan tidak ada yang bisa menyelamatkan diri sendiri karena semuanya sudah tercemar oleh dosa. Ya, manusia berdosa bukan karena dia melakukan dosa. Manusia melakukan dosa karena dia berdosa. Dia punya bibit di dalam darah kita, sehingga butuh manusia yang bebas dari dosa, yaitu siapa sendiri? Firman yang menjadi manusia. Yohanes pasal yang pertama, ayat yang pertama. Bagaimana firman menjadi manusia dan dia di antara kita, Saudara. Bagaimana kita merayakan pemulihan yang Tuhan sudah berikan. Bagaimana Tuhan tetap merengkuh manusia melalui kelahirannya di dalam dunia, meskipun kita berdosa, meskipun kita dikatakan seteru Allah, kita dikatakan seteru salib, Saudara. Dalam kehidupan setelah kematian kita dipulihkan. Tetapi tidak hanya dalam kehidupan kita setelah kematian. Wah, itu Yesus dipulihkan, kita masuk surga seperti itu. Tidak berhenti di sana. Tetapi berita yang memulihkan kali ini kita akan melihat, ya, dalam kehidupan kita sekarang ini ada pemulihan juga. Tidak hanya pemulihan bebas dari kutuk dosa, yaitu neraka, kita masuk surga, selesai cerita. Tidak, ada pemulihan lain, yaitu kehidupan yang dipulihkan. Natal merupakan pemulihan hidup kita yang ada di dunia ini, dalam kehidupan kita sehari-hari. Sehingga maju slide selanjutnya, ya, apa yang dipulihkan di dalam Natal? Pertanyaannya seperti ini, ya. Apa yang dipulihkan ketika hari Natal kita memperingati seorang bayi yang lahir, yaitu raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan. Apa yang dipulihkan dalam Natal, Saudara? Melalui teks kali ini, ya. Next slide. Yang pertama, Natal memulihkan sikap kita. Yang pertama, Natal itu memulihkan sikap. Dalam bagian ini dikatakan bahwa gembala ketakutan. Saya bacakan kembali di ayat 9-10. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa." Kita perhatikan di awalnya dikatakan gembala itu ketakutan. Kalau takut itu biasanya gimana? Gemetar, ya, Saudara.
mundur biasanya. Gak mungkin takut itu. Ya itu penasaran. Kalau takut itu biasa kalau di drama itu biasanya takut seperti itu ya. Sikap hati, sikap perbuatannya itu takut, menunjukkan bahwa wah ini takut. Kenapa takut? Karena pada pandangan saat itu Bapak Saudara, mereka menganggap diri itu tidak berlayak. Kalau ketemu Tuhan pasti mati. Ya, kenapa? Tuhan itu wah suci mulia ya. Kalau ketemu manusia itu bakalan mati karena manusia itu berdosa. Mereka tahu keberdosaan manusia. Sehingga ketika ketemu malaikat sang memberi berita pemulihan, mereka takut. Ada yang ke gereja saudara takut karena saya berdosa, saya nggak layak masuk gereja. Tetapi ada berita pemulihan buat Bapak Saudara. Mungkin ada saudara, sanak saudara, Bapak Ibu Saudara yang di luar merasa tidak layak masuk gereja karena saya tidak layak, saya orang berdosa seperti itu. Tetapi kita lihat gembala-gembala, meskipun dia takut, dikatakan Gabriel, jangan takut. Yang mereka menerima, mereka sedang menantikan janji keselamatan oleh juru selamat. Itu sebabnya malaikat Gabriel selalu berkata, jangan takut. Tidak hanya kepada gembala-gembala, saudara. Kalau di teks hari ini gembala-gembala, kalau di teks yang lain, misalnya di Lukas 1 ayat 30, Gabriel katakan jangan takut kepada Maria. Dia juga katakan jangan takut kepada siapa lagi? Yusuf di Matius 1 ayat 20. Jangan takut. Ini ada berita pemulihan buat mereka. Mengubahkan sikap. Berita ini mengubahkan sikap mereka. Berita Natal, berita tentang kelahiran juru selamat manusia menjadi berita yang memulihkan sikap para gembala dari ketakutan kepada sukacita dan tindakan iman untuk mencari juru selamat. Sebelumnya dia takut, ketika malaikat itu sudah memberikan pesan itu, mereka jadi tidak takut lagi. Mereka justru memulai langkah mereka dengan tindakan iman untuk mencari juru selamat. Dia berhenti takut, dia bersukacita, lalu maju mencari juru selamat. Cari di mana ini sang raja yang lahir untuk menebus dosa manusia, untuk menyelamatkan manusia. Kita lihat juga Yusuf, memulihkan sikap Yusuf dari ketakutan yang sebelumnya juga sama, Bapak Saudara, takut karena dia merasa dia tidak layak berdosa. Tetapi mungkin Yusuf juga ragu untuk terima Maria karena Maria dianggap lahir di luar nikah, ya, hamil di luar nikah, ya. Karena pada zaman itu lahir sebelum menikah itu sangat bahaya, ya, apalagi wanita. Jadi Yusuf berdiam sebelum malaikat datang, Yusuf itu tidak merasa harus menceraikan Maria diam-diam. Tetapi sebelumnya dia takut, dia ragu-ragu ketika mendengar pesan dari malaikat bahwa ada juru selamat yang akan dilahirkan melalui Maria. Ya, sikap hatinya berubah. Sebelumnya mengalami ketakutan, sebelumnya mengalami keraguan, ya, berubah. Dia mempunyai tindakan iman untuk mengambil Maria menjadi istrinya, sehingga hidupnya dipakai sebagai sarana dan alat Allah bagi dunia. Siapa yang tidak kenal Yusuf ya sekarang? Yusuf dari Nazaret, ayah seorang juru selamat, meskipun tidak secara biologis, saudara. Tetapi kita lihat dipulihkan sikapnya dulu. Yusuf, gembala-gembala juga sama. Kita lihat juga Maria, saudara, memulihkan sikap Maria dari ketakutan. Dia takut. Ya bayangkan ya, misalnya gadis-gadis tiba-tiba gak pernah ngapa-ngapain aneh-aneh, tiba-tiba ada janin di perutnya. Bagaimana gak takut? Kalau zaman sekarang mungkin berbeda ya, masih bisa ditutupin atau bagaimana ceritanya. Kalau zaman dulu, wah bahaya ya, namanya bisa jadi kotor, saudara-saudara. Banyak, apalagi wanita, saudara. Pada zaman dulu, pada zaman patriark. Tetapi kita lihat setelah mendengar berita pemulihan, berita keselamatan, yaitu Natal, kalau dia akan melahirkan seorang anak yang akan menjadi juru selamat manusia, sikapnya berubah menjadi tindakan iman. Dia berani, bersedia menjadi alatnya Tuhan. Kalau saudara sudah terima Yesus
terima Natal di hati Bapak Saudara, dia akan memulihkan. Yang sebelumnya kita takut, kita khawatir, kita berani untuk melayani dia, melayani Raja di atas segala raja. Sikap kita berubah. Kalau tadi malam anak-anak muda dikatakan, ditanyakan ya, siapa Yesus bagi saudara, bagi anak-anak muda? Karena apa? Ketika kita tahu siapa dia bagi kita akan bersikap dengan benar, bersikap sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, berani melayani, berani untuk berdoa untuk orang lain, berani untuk memberitakan kasih Tuhan yang besar, bersaksi, ya, memulihkan sikap hati yang dulunya memiliki iri, dengki, sekarang jadi orang yang bersyukur. Yang dulunya yang pemarah, Tuhan proses ya, menjadi orang-orang yang penyabar. Yang dulunya pemberontak menjadi orang-orang yang taat. Yang dulunya orang-orang yang tidak berguna dipakai Tuhan luar biasa. Yang dulunya orang-orang bodoh ya, tapi bisa mempermalukan orang-orang yang bijaksana. Karena Tuhan yang pakai, mengubahkan, memulihkan sikap hati kita, sikap kita dalam bertindak. Kalau kita paham Yesus di hati kita tidak akan berani. Ketika kita percaya Yesus di dalam hati kita tidak dengan mudah melakukan dosa. Bapak Saudara, orang yang berdosa, orang yang misalnya contoh mencuri, tidak hanya dia berdosa, sebenarnya dia juga tidak percaya. Contohnya, ketika dia mencuri, berarti dia tidak percaya bahwa Tuhan itu menyediakan. Kalau dia berbohong, dia tidak percaya bahwa Tuhan itu adalah sumber kebenaran, atau dosa-dosa yang lain. Sebenarnya ketika kita melakukan dosa adalah satu bentuk ketidakpercayaan kita akan pribadi yang memberikan keselamatan bagi kita. Sehingga Natal itu seharusnya menjadi pemulihan buat sikap hati kita. Tidak hanya sikap hati, tapi sikap perbuatan kita secara nyata. Tidak hanya di dalam gereja, karena di gereja kita bisa baik, tetapi ketika di luar ini menjadi tantangan yang paling berat. Ketika kita di kamar berdua dengan suami atau istri, itu menjadi tantangan untuk kita bisa sikap hati yang baik kepada istri, kepada suami, kepada anak-anak, kepada menantu, kepada cucu. Memiliki sikap hati yang baik, bahkan buat orang-orang lain, buat karyawan mungkin, ya, kerabat, teman, atau bahkan lebih daripada itu, seperti Yesus, ya, yang bisa menyikapi orang-orang yang tidak layak disikapi baik, tapi dia bisa tetap berbuat baik untuk orang-orang yang tidak layak. Natal itu memulihkan sikap kita. Itu yang pertama, saudara. Ya, kalau dewasa ini banyak orang percaya atau umat Tuhan yang juga mengalami ketakutan, cemas dan ragu-ragu menghadapi realita kehidupan, saudara. Mestinya Natal yang kita rayakan ini mampu menjadi suatu yang memulihkan kita. Jangan takut atau cemas atau ragu-ragu, karena juru selamat yang mampu menjadi penolong kita dalam segala hal itu sudah datang dan ada di antara kita. Immanuel. Katakan kiri kanan Bapak Saudara, Immanuel. Dia bertabernakel bersama-sama dengan kita. Dia berada bersama-sama dengan kita, bisa memulihkan sikap hati kita. Next slide. Ada satu perkataan seperti ini. Allah memakai situasi saat ini untuk menyiapkan kita bagi masa depan. Kalau mungkin situasi Bapak Ibu Saudara hari-hari ini tidak baik, kurang baik, bahkan ada yang buruk sama sekali, ada rencana Tuhan. Allah memakai situasi Bapak Ibu Saudara sekarang ini untuk menyiapkan, mempersiapkan Bapak Ibu Saudara bagi masa depan Bapak Ibu Saudara. Ketika kita jatuh dalam satu ketakutan, Tuhan mau siapkan kita menjadi pribadi yang lebih berani. Ya, ketika kita jatuh dalam sikap hati kita yang tidak bisa percaya, tidak gampang percaya. Ada orang skeptis yang suka mempertanyakan firman Tuhan, itu bukan salah, saudara, itu bagus. Kenapa? Mungkin Tuhan mempersiapkan dia menjadi orang yang bisa menjelaskan firman Tuhan dengan luar biasa. Banyak ya di
Bapak Bambang Nursena, dia skeptis itu ya, selalu mempertanyakan Alkitab ini kok gini sih? Alkitab kok begini? Ini apa salahnya? Ini kok salah ini seperti ini ya? Tetapi ketika dia dipakai Tuhan luar biasa, dia terima Roh Kudus, dia menerima firman Tuhan dengan sungguh-sungguh, dia dipakai untuk menjawab banyak pertanyaan tentang Alkitab dan mempermuliakan Alkitab. Mungkin hari-hari ini Bapak Saudara, keluarga Bapak Saudara tidak baik-baik saja, tetapi sekali lagi badai pasti berlalu. Allah memakai situasi saat ini untuk menyiapkan kita bagi masa depan yang penuh harapan. Katakan amin. Satu masa depan yang hilang gemilang Tuhan pakai menjadi hormat kemuliaan Tuhan. Ya. Satu pribadi yang bernama Nick Fujiki, kalau Bapak Saudara tahu, yang tidak punya tangan, tidak punya kaki. Kalau kita melihat Nick Fujiki kan dulu, Bapak Saudara mungkin bisa katakan tidak ada harapan. Tidak ada harapan. Bayangkan ya, manusia, kepala, badan, tidak ada kaki, tidak ada tangan, Saudara. Harapannya bagaimana? Tetapi bagaimana sekarang dia menjadi satu motivator Kristen yang luar biasa, ya, yang bisa membakar semangat anak-anak muda, orang-orang dewasa untuk tetap ikut Yesus dalam kondisi terburuk sekalipun. Karena apa? Karena dia mengalami yang paling terburuk. Masakan kita yang punya kaki, yang punya tangan, kita mau bersyukur apa yang Tuhan sudah berikan buat kita, sehingga kita bisa memahami Allah memakai situasi saat ini untuk menyiapkan bagi masa depan. Itu bicara tentang pemulihan. Pemulihan itu tidak hanya dipakai untuk sekarang, detik ini saya sudah dipulihkan, tidak. Tapi pemulihan itu juga bicara untuk masa depan kita. Amin, Saudara. Itu terjadi buat setiap kita kalau kita tidak hanya percaya, tapi mau menghidupi kepercayaan kita. Ya, dikatakan iman tanpa perbuatan adalah mati. Sehingga ketika kita beriman pada Tuhan Yesus Kristus, tidak hanya datang beribadah, tetapi melakukan kebenarannya. Bagaimana melakukan kebenaran firman Tuhan tanpa membacanya tiap hari? Harus membaca firman Tuhan tiap hari, sehingga dia bisa pakai setiap Bapak Ibu Saudara dan saya dipulihkan menjadi alat kemuliaan Tuhan. Dan yang kedua, ya, pertanyaannya tadi, apa yang dipulihkan dalam Natal? Yang kedua, Natal ini memulihkan pola pikir kita, Saudara. Lukas 2 ayat yang ke-11 saya bacakan buat Bapak Ibu Saudara. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan, di kota Daud. Kalau pada zaman dulu, Saudara, di Perjanjian Lama, Taurat mengajarkan bahwa untuk dapat selamat manusia harus menjalankan hukum-hukum Taurat, Saudara, dan hukum-hukum Allah yang lain, Saudara. Sebelum Yesus lahir di dunia, masyarakat Yahudi berpikir bahwa setelah mereka melaksanakan Taurat sampai tingkat tertentu, tingkat kesucian tertentu, baru Mesias akan datang untuk membebaskan umatnya. Tetapi dikatakan oleh malaikat itu, berita yang memulihkan, hari ini ya lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Ini sangat mengubahkan pola pikir. Kalau pola pikir yang lama, kita dengar, oh saya selamat karena saya berbuat baik, saya bisa masuk surga karena saya melakukan ini, saya beribadah, beramal, saya masuk ke gereja, ya, saya baik buat orang lain, itu saya masuk surga. Tetapi berita yang memulihkan ini memulihkan pola pikir kita yang lama. Dulu kita berpikir bahwa kita bisa menyelamatkan diri kita sendiri, Saudara. Tetapi ketika berita Natal dikabarkan, kita berpikir bahwa bukan karena kuat dan gagah saya, tetapi semua karena anugerah Tuhan. Amin, Saudara. Ya, berita Natal kelahiran Kristus saat itu memperbarui pola pikir mereka. Keselamatan bukan diperoleh dengan melakukan Taurat, tetapi keselamatan itu diberikan kepada manusia sebagai anugerah besar dari Allah. Itu sebabnya malaikat berkata di Lukas 2 ayat 11, hari ini lahir bagimu juru selamat di kota Daud. Ya, dengan berita Natal itu Tuhan ingin mengatakan bahwa pemikiran mereka selama ini tidaklah benar. Tuhan ingin menegaskan supaya manusia berhenti dalam upayanya mencari keselamatan, tetapi menerima dengan iman keselamatan sebagai anugerah Allah. Kalau
Kalau sebelumnya keselamatan itu dicari, tapi sekarang keselamatan itu diterima. Merubah pola pikir kita. Nah, kalau kita keselamatan, kalau sudah terima Yesus juru selamat, lalu selamat, ya lalu bebas berbuat dosa bagi Dios, ya nggak perlu berbuat baik. Tidak gitu konsepnya. Ya, keselamatan Tuhan bawa, ya pemulihan tentang dosa ini Tuhan bawa, tidak hanya datang apa kita masuk surga selesai, tidak. Tetapi yang di pertama tadi memulihkan sikap kita. Dia tidak hanya membawa kita untuk masuk kerajaan surga, tetapi membawa kita menjadi anak-anak Tuhan yang memiliki status. Tadi di poin yang ketiga, sehingga sikap kita berubah karena identitas kita saudara berubah. Next slide. Kadang-kadang kita berpikir hal-hal yang membatasi kuasa Allah. Jadi ada satu perkataan seperti ini, saudara, jangan pernah mengukur kuasa Allah yang tak terbatas dengan pengharapan kita yang terbatas. Jangan pernah mengukur kuasa Allah yang tak terbatas dengan pemikiran kita yang terbatas, Bapak Ibu Saudara. Kadang-kadang kita berpikir bahwa ya juru selamat Allah itu harus seperti ini, padahal Allah lebih daripada yang kita bayangkan. Allah lebih daripada apa yang kita pikirkan, Bapak Saudara. Sehingga dia bisa melakukan yang tak terbatas buat Bapak Ibu Saudara dan saya. Tidak hanya tembus dalam kerajaan surga, bahkan di dunia pola pikir kita diubah. Sebelumnya saya merasa, saudara, tidak pantas, tidak layak datang ke mimbar. Sebelumnya saya merasa tidak layak jadi hamba Tuhan. Tapi saya sekarang paham, ya kalau saya berdiri di depan Bapak Saudara, itu bukan karena kuat dan gagah saya, semuanya karena anugerah Tuhan. Sehingga kita boleh melayani Tuhan itu sekali lagi bukan karena kuat dan gagah saya, tapi karena anugerah Tuhan. Saya boleh punya keluarga, misalnya bapak-bapak ya, sebagai pemimpin keluarga, pemimpin satu otoritas yang luar biasa, Tuhan beri kehormatan. Sebagai ayah, kita bisa berkata pola pikir kita berubah, saudara. Saya bisa jadi bapak di dalam keluarga ini, misalnya keluarga besar atau keluarga kecil apapun itu semua karena anugerah Tuhan. Saya bisa berdiri sebagai ibu, sebagai penolong keluarga. Kita bisa berpikir semuanya karena anugerah Tuhan. Sebagai anak, kita bisa dilahirkan dari satu keluarga, apapun keluarga kondisinya itu, kita bisa bersyukur sama Tuhan semuanya. Karena apa? Dia sudah lahir di hati kita. Dia memulihkan pola pikir kita. Yang semuanya sebelumnya kita melihat semuanya dari titik masalah saya besar, masalah saya dahsyat. Tapi sekarang kita bisa berpikir, aku punya Tuhan yang lebih besar dari masalahku. Amin. Aku punya Tuhan yang lebih dahsyat dari masalahku. Sehingga kita bisa tetap berjalan, kita tidak takut lagi. Kita bisa berjalan dengan iman menyongsong 2023 yang dikatakan kelam. Banyak orang katakan 2023 kelam, 2023 sudah gelap. Tapi saya mau katakan, bersama Tuhan tidak ada satu hal yang mustahil. Amin, Bapak Saudara. Kita dipulihkan, ya, jasmani dan rohani. Tuhan bisa memberikan sesuatu yang luar biasa. Mungkin hari-hari ini Bapak Saudara menghadapi sesuatu yang unexpected atau tidak bisa dibayangkan, tidak diduga. Tapi bisa jadi itu satu rencana Tuhan yang luar biasa. Kalau kita bisa melihat batu itu bukan lagi menjadi batu sandungan, tetapi menjadi batu loncatan, kita bisa melihat anugerah Tuhan dalam segala sesuatu yang kita akan hadapi ke depan. Amin, Bapak Saudara. Satu batu sandungan bisa jadi batu loncatan yang luar biasa. Satu perkara yang Tuhan izinkan menggerogoti, menyakiti hati kita, tapi itu Tuhan izinkan supaya kita memiliki hati yang kuat, hati yang pantang menyerah. Wah, badai terus bertubi-tubi, ya, itu tidak menjadikan seorang pelaut pulang ke rumah. Tetapi pelaut yang hebat pasti akan menghadapi badai yang lebih hebat lagi, menghadapi tantangan, melewati tantangan. Seorang pelaut tidak akan bisa dikatakan hebat kalau belum bisa menghadapi badai yang besar. Ya, dan yang terakhir, Bapak Saudara, Natal
Itu bagaimana dalam hidup kita? Apa yang dipulihkan dalam menata Natal? Memulihkan status Bapak Saudara dan saya. Saya bacakan di dalam Lukas 1 ayat 48 sampai 52. Lukas 1 ayat 48 sampai 52 saya bacakan buat Bapak Saudara. Sebab ia telah memperhatikan kerendahan hambanya, sesungguhnya mulai dari sekarang segala keturunan akan menyebut aku berbahagia, karena yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku, dan namanya adalah kudus, dan rahmatnya turun-temurun atas orang yang takut akan Dia. Ia memperlihatkan kuasanya dengan perbuatan tangannya dan mencerai beraikan orang-orang yang congkak hatinya. Ia menurunkan orang-orang yang berkuasa dari tahtanya dan meninggikan orang-orang yang rendah. Ini perkataan yang luar biasa. Tuhan memulihkan status kita. Saudara, ada seorang yang bernama Levi, ya, dia sebelumnya adalah orang-orang yang biasa saja, adalah orang yang biasa-biasa, ya, mengikuti peraturan dan lain sebagainya, sebelum menjadi menantu Ratu Elizabeth. Tetapi Bapak Saudara, ya, ketika dia sudah menjadi menantu Ratu Elizabeth almarhumah, ya, setelah menikah dengan Pangeran Charles, statusnya jelas berubah. Dia menjadi putri kerajaan yang luar biasa, Bapak. Sehingga dari perubahan status itu, dia mengalami perubahan banyak hal dalam menyikapi satu hal, karena dilihat jadi public figure yang diperintis sana, ya, Bapak. Ini adalah status. Ini contoh di dalam dunia, Bapak. Tapi dalam kehidupan kita, ya, sebelum kelahiran Yesus Kristus, Maria, saya beri contoh satu hal, seorang Maria. Maria adalah orang yang miskin, tidak terkenal, rendah statusnya. Apalagi saat itu dalam lingkungan Yahudi, wanita dan kelompok masyarakat kelas bawah yang rendah sekali statusnya, Saudara. Masyarakat sekarang pun juga merendahkan wanita. Ada beberapa masyarakat yang masih merendahkan wanita. Pada saat itu status Maria seperti itu, Saudara. Tetapi Allah berkenan memakai rahim Maria, Saudara, untuk mewujudkan rencananya bagi dunia. Tuhan pulihkan status Maria, Tuhan pulihkan status Yusuf, Tuhan pulihkan status gembala-gembala, ya, status Maria yang rendah ditinggikan. Allah dengan peristiwa Natal tersebut, Maria dan Yusuf yang miskin, Saudara, Tuhan pulihkan statusnya. Kelahiran Juru Selamat juga telah memperbarui status kita, saya dan Bapak Saudara, yang dulunya kita pendosa, musuh Allah, sekarang menjadi anak-anak Allah. Haleluya. Kita menjadi anak-anaknya. Status kita, status punya keluarga negaraan, betul. KTP kita keluarga negaraan Indonesia tentunya, dan surga. Keluarga negaraan kita bukan hanya di dalam, tapi terus sampai kerajaan surga. Ini status, ya. Sehingga status kita diperbarui dari orang berdosa menjadi orang yang dibenarkan Allah. Mestinya kita adalah manusia berdosa yang layak dimurkai Allah. Tidak ada satupun yang bisa membatasi kita dari murka Allah, karena kita orang yang berdosa layak dimurkai. Status yang sangat rendah sekali, karena, ya, di hadapan Allah itu orang yang berdosa. Tetapi Natal telah memperbarui status kita dari orang yang tidak layak di hadapan Allah menjadi manusia yang dicari dan dicintai Allah. Natal adalah anugerah yang terbesar dalam kita, Saudara. Yang sebelumnya adalah pendosa yang layak dimurkai, dihukum seberat-beratnya, menjadi manusia yang dicari oleh Allah. Bapak Saudara, menurut Tuhan cari kita satu persatu. Dia rindu Bapak Saudara datang kepadanya, sehingga dia datang ke dunia untuk kita. Natal ini memulihkan status kita, ya, di ayat yang terakhir saya ingin kita baca bersama-sama di 1 Yohanes 3 ayat 1. 1 Yohanes 3 ayat 1 ini ayat yang terakhir, Bapak Saudara. Kita baca bersama-sama. 2, 3. Lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita,
sehingga kita disebut anak-anak Allah. Dan memang kita adalah anak-anak Allah. Karena itu dunia tidak mengenal kita, sebab dunia tidak mengenal Dia. Kita statusnya anak-anak Allah. Kalau tidak disukai orang-orang dunia itu biasanya wajar, karena gelap dan terang itu tidak bisa bersatu. Terang itu pasti menyinari kegelapan, sehingga status kita sudah berubah. Ketika keluar nanti kita minta Tuhan pulihkan hidup kita. Roh Kudus yang memampukan memulihkan sikap kita, perbuatan kita sehari-hari. Yang dulunya judes, jutek jadi ramah. Yang dulunya tukang iri, sekarang menjadi orang yang paling suka bersyukur. Yang dulunya orang yang paling pemarah menjadi orang yang paling ramah. Yang dulunya orang paling pelit, bukan hemat yang beda ya, pelit, menjadi orang yang paling bermurah hati. Yang dulunya orang yang paling sembrono menjadi orang yang berhati-hati. Yang dulunya orang-orang, kita menjadi orang-orang yang sangat kasar dan menjadi pribadi yang lemah lembut seperti Yesus. Yang dulunya terburu-buru, suka nyusu-nyusu kalau bahasa Jawanya, terburu-buru menjadi orang yang sabar. Ya, dan semuanya bukan dikerjakan oleh kita. Ketika kita tahu dipulihkan pola pikir, jika kita sudah berubah pola pikir kita juga berubah, kita dimampukan untuk melakukan kebaikan karena anugerah Tuhan. Dan yang terakhir, kita akan memahami semuanya itu bisa kita lakukan karena kita ini anak-anak Allah. Amin, saudara. Bahkan yang terakhir, status ini membuat kita menerima ya satu harta yang mulia, yaitu kerajaan surga yang mulia, kekekalan yang ada abadi. Sehingga bagaimana sikap kita sebagai orang yang sudah diperbaharui, sudah dipulihkan, itu harus ditunjukkan dalam teladan hidup yang baru sebagai pribadi yang sudah dipulihkan. Ya. Sekali lagi kita lihat selainnya yang pertama, Natal itu memulihkan apa saja. Yang pertama, Natal itu memulihkan sikap. Yang kedua, Natal itu memulihkan pola pikir. Dan yang terakhir, Natal itu memulihkan status kita. Ya, sekali lagi yang pertama, Natal memulihkan sikap. Yang kedua, pola pikir. Dan yang ketiga, status kita. Sekali lagi ya, supaya ingat mudah firman-Nya ini ya. Yang pertama memulihkan sikap. Yang kedua, pola pikir. Dan yang ketiga, status kita. Kita berharga di matanya Tuhan, karena Natal ini membawa sukacita yang luar biasa. Firman Tuhan tidak saya panjangkan, saya undang pemain musik maju ke depan. Kita akan nyanyikan lagu terakhir tadi, saudara. Kemanakah kami mencari kasih yang sejati? Kasih yang sejati itu ada di dalam Natal. Kristus datang ke dunia untuk tebus dosa kita semua, menjadi teladan bagi kita. Bagaimana kita bersikap seperti Kristus, bagaimana kita berperilaku seperti Kristus, bagaimana kita memiliki pola pikir sama seperti Kristus. Bahkan status kita, substitution Kristus kepada kita. Ya, kenapa dia datang sebagai anak? Supaya status anak itu dipindahkan, disubstitution kepada kita, saudara. Dan kita menjadi anak